Profesional Sindo, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Kami harap kabarnya baik selalu. Kembali lagi bersama talk show akhir pekan terangan Polemik Sindo Etijanato dengan judul Bukan Parlemen Biasa. Bersama saya, moderator Anda, Pangeran Ahmad Nurdin. Kita akan membahas isu yang menjadi isu yang sangat hangat belakangan ini, yaitu tentang parlemen kita. Kita tahu ada di sana ada dua kubu besar. Yang pertama Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan juga Yusuf Kala, dan yang kedua adalah Koalisi Merah Putih, koalisi yang tadinya untuk mensupport Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa, yang sekarang dipermanenkan koalisinya menjadi oposisi aktif dan konstruktif. Oke, di sini kita akan ada 5 pembicara, tapi baru 3 pembicara yang hadir di sini. Yang pertama saya akan menyapa Bang Yandri Sutanto dari Wasekjen dari Partai Amanat Nasional. Selamat pagi Bang Yandri. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua adalah Kang Erik Satriawardana, Ketua DPP Hanura. Selamat pagi Kang. Pagi, assalamualaikum. Yang ketiga adalah Bung Sebastian Salang, Koordinator Formapi. Selamat pagi Bung Sebastian. Selamat pagi. Dan kita juga masih punya 2 pembicara lainnya yang sedang di jalan. Yang pertama adalah Pak Fadel Muhammad, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Yang kedua adalah Saifullah Tamliha, Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan. Oke, kita langsung saja masuk ke tema diskusi kita. Di belakangan ini, parlemen ini menjadi sorotan yang sangat hangat. Karena juga mungkin kita bisa lihat perkembangannya, karena kalau kita lihat 2009 itu fokus sorotan pada parlemen belum begitu besar, tapi sekarang kita lihat televisi menyiarkan siaran langsung, radio juga menyiarkan siaran langsung. Jadi kita bisa lihat bagaimana dinamika politik dalam parlemen. Dan rupanya belakangan ini dinamika politik itu membuat banyak rakyat ngamuk-ngamuk karena disebut ini parlemen kok main-main aja, kok bawa-bawa kepentingan sendiri aja. Yeah. Oke, ini kita mungkin bisa tanya langsung. Kita di sini udah hadir beberapa legislator kita ini. Saya tanya pertama langsung ke Bang Yandri. Yeah. Kenapa sih terjadi perbubuhan yang benar, terjadi seteru hebat di parlemen kita? Akhirnya di awal saja kalau kita boleh kasih skor, kan katanya kaidah itu sudah kalah 5-0 dari KMP dalam berbagai hal. Ya, itu kenapa itu Bang? Ya, terima kasih Bung Pangeran, pendengar Kerja FM dimanapun berada. Sebenarnya kondisi hari ini kalau kita positive thinking sebenarnya harus kita syukuri, karena baru era ini terjadi di mana parlemen itu tidak mengekor kepada pemerintah. Kita lihat zaman Orde Baru, walaupun 3 partai itu di bawah ketiak pemerintah terus, tidak pernah ada protes ataupun hal yang berbeda dengan pemerintah. 3 masa presiden, Gus Dur, Habibie, Agus Dur, Megawati dan SBY, itu semua kekuatan parlemen mayoritas mendukung pemerintah. Hari ini kita saksikan bahwa antara pemerintah dengan parlemen itu ada kekuatan yang seimbang, di mana pemerintah dengan kamar tersendiri, parlemen dengan kamar tersendiri dengan kekuatannya. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak perlu dirisaukan, tidak perlu digaduhkan. Ini sesuatu yang menurut saya ada hikmahnya buat kita semua, sehingga pemerintah yang akan datang pasti bersungguh-sungguh, tidak akan main-main, karena ada pengawasan yang begitu melekat dan bisa diawasi setiap saat, setiap detik. Kemudian parlemen juga tidak bisa main-main, tidak bisa kong-kali-kong, tidak bisa main mata dengan pemerintah, karena dia menyadari bahwa dia bukan bagian dari pemerintah. Nah, artinya esensi demokrasi yang mau kita bangun ujung-ujungnya dari sekitar masyarakat, saya meyakini bahwa kekuatan parlemen yang dikatakan dalam diskusi kita bukan parlemen biasa. Saya meyakini wajah parlemen yang kita idam-idamkan itu insya Allah akan tercapai, Bung Pangeran. Nah, jadi jangan, masyarakat tidak perlu ragu, Jokowi dan pemerintah juga tidak perlu ragu. Yakinlah bahwa koalisi Merah Putih tidak ada niat sedikit pun untuk menjegal hal-hal yang programnya pro rakyat. Tidak ada. Termasuk sekarang misalnya isu KMP mau menjegal pelantikan, itu 100% salah.
Nah, oleh karena itu kita jangan mau diadu domba oleh pihak lain, pihak asing, media asing, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita berkomitmen aja terus bangsa dan negara ini bahwa parlemen punya tugas mulia, pemerintah punya tugas mulia, ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, Bung Pangeran, saya kira tidak ada sesuatu hal yang perlu kita risaukan. Tidak perlu ada yang kita khawatirkan. Yakinlah ini adalah sesuatu yang baik untuk lajunya demokrasi di Republik ini. Itu Bung Pangeran. Jadi ini bagian dari perbaikan di parlemen itu. Ya, betul. Selama ini kan dianggap parlemen tukang stempel pemerintah, ya kan? Tukang menyetujui program pemerintah, tidak pernah misalkan pengawasannya melekat, tidak pernah tajam dalam melihat sesuatu yang tidak pro rakyat. Nah, sekarang akan diuji. Apakah parlemen lebih kuat, kalkulasi anggotanya itu lebih kuat yang tidak pro pemerintah daripada pro pemerintah? Apakah bisa menyajikan wajah parlemen yang betul-betul diharapkan oleh rakyat sebagai wakilnya, kan gitu kan? Sebagai wakilnya, karena mereka berharap biasanya kalau untuk langsung kepada pemerintah itu tersendat dengan birokrasi. Nah, kalau parlemen terbuka 24 jam untuk gerbangnya untuk rakyat. Nah, oleh karena kalau ada keluhan masyarakat terhadap program Jokowi nanti, Koalisi Merah Putih siap terdepan untuk menampung aspirasi rakyat. Oke, saya coba tanya Kang Erik. Ini kalau Kang Erik ini kan dari kubu KIH ya. Ini dari KMP sudah mengatakan bahwa ini untuk rakyat. Nah, tapi ini KIH yang banyak terblok programnya dari awal udah kalah 5-0. Kira-kira benar untuk rakyat nggak Kang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung dari perspektif pertanyaan tadi. Kalau perspektifnya politik pragmatis, memang kami harus akui KIH dalam tahap awal ini banyak kalah gitu, kalau pakai terminologi kalah menang gitu ya. Tapi kan ini baru pertempuran pertama dari mungkin akan ada 10, 20, 30, 40 atau bahkan 100 pertempuran berikutnya gitu. Kalau misalnya perspektif politik pragmatis ini diterjemahkan menjadi bagi-bagi kursi, ya itu tadi kita sudah kehilangan semua kursi yang potensi kita dapatkan di DPR maupun MPR. Apalagi undang-undang MD3-nya menguncinya ini komposisi yang bersifat tetap ya. Padahal kalau pada periode yang kemarin, setiap tahun kepemimpinan di alat pelengkap itu selalu diperbaharui. Kalau ini kan bersifat tetap. Tapi kan sekali lagi, kalau kita menggunakan perspektif politik yang pragmatis, bagi-bagi kursi di legislatif ini kan baru tahapan awal. Berikutnya akan ada bagi-bagi kursi. Saya menggunakan terminologi ini karena kita berada pada perspektif politik yang tidak bicara tentang perspektif politik yang pragmatis. Nah, bagi-bagi kursi berikutnya adalah bagi-bagi kursi di kabinet. Kalau belahannya seperti ini, ada garis demarkasi yang begitu tegas gitu Pak Yanti, maka teman-teman Pak Yanti nggak akan ada kebahagiaan di kabinet. Nah, berikutnya ada lagi misalnya jabatan-jabatan di eselon-eselon berikutnya, kemudian di BUMN, kemudian duta besar dan sebagainya. Kalau belahannya dipertahankan dengan garis demarkasi yang begitu tegas, temboknya tinggi, lebih tinggi dan lebih kuat dari tembok Berlin bahkan gitu. Ya sekali lagi, ini rombongannya Pak Yanti harus terima kalau nggak dapat apa-apa gitu. Jadi temboknya boleh tapi jangan tinggi-tinggi nih Kang. Nah itulah, itu kan nanti bicara pas biasa yang salah tadi misalnya. Ini kalau kita bicara perspektif politik pragmatis, ini pertempurannya baru pertempuran pertama ini. Masih ada beberapa pertempuran lagi gitu. Tapi kalau saya lebih suka melihatnya dari perspektif politik yang ideal. Saya kira apa yang terjadi sekarang ini akan membawa hikmah yang positif. Saya setuju dengan Pak Yani. Jadi karena ada fungsi yang tegas gitu ya. Di satu sisi ada parlemen yang dikuasai oleh oposisi. Kemudian ada pemerintahan dan belahannya nyaris tegas walaupun ada irisan di parlemen pasti. Tapi kan check and balances akan jalan lebih bagus gitu ya. Mungkin Jokowi JK akan menghadapi problem misalnya
beberapa programnya akan terganjal dalam proses, baik proses legislasi, proses budgeting maupun dalam proses pengawasan parlemen. Tapi saya kira situasi ini akan mendorong pemerintahan Jokowi dan beserta kabinetnya untuk memunculkan kecerdasan kreatif. Itu istilah baru lagi itu. Pakai kecerdasan, tapi kecerdasan kreatif ini akan sangat tergantung. Tadi barusan saya bicara dengan Bang Sebastian, akan sangat tergantung dari personalia kabinetnya nanti. Tapi saya percaya dari resources yang ada, dari potensi yang ada, dari nama-nama yang beredar sekarang, kecerdasan kreatif itu akan muncul. Jadi maksudnya kabinet ke depan ini sedikit berarti menyentuh kabinet untuk biar bisa lebih cair lagi. Jadi harus mereka ini orangnya harus lebih luas dari kecerdasan kreatif itu bisa misalnya kalau terjadi misalnya dengan kekuatan di parlemen, kemudian koalisi merah putih memblok, menolak usulan KPBN dari pemerintah, kan kembali ke apa di Indonesia tidak dikenal dengan pemerintah shutdown. Karena APBN kita kalau ditolak sama parlemen kembali ke APBN tahun sebelumnya. Pemerintah tetap jalan walaupun dengan anggaran yang terbatas. Nah, anggaran terbatas itulah yang akan mendorong yang saya sebut tadi kecerdasan kreatif dari kabinet Jokowi. Saya kira itu perspektif politik ideal. Jadi ini Kang Erik ini optimis lah, walaupun hambatannya sangat besar, masih optimis bahwa KIH ini dan juga Jokowi JK akan bisa menyiasatinya. Nah ini saya ingin bertanya kepada Bung Sebastian ini. Tapi ini pertanyaan kita tahan untuk nanti. Bung Sebastian ini kira-kira setuju nggak sih tadi kan KMP ini ini perjuangannya untuk rakyat? Kira-kira benar nggak itu kan, Bang? Ya, DPR atau partai politik harus mengatakan itu. Soal apakah betul ini perjuangan untuk rakyat atau demi rakyat atau demi bangsa, nanti kan perlu dibuktikan. Ada waktu 5 tahun ke depan. Jadi jangan buru-buru untuk mengatakan. Jadi jangan buru-buru, Bang. Sabar kok. Oke, kalau gitu nanti saya akan minta penjelasan lebih panjang lagi dari Mas Sebastian setelah jeda berikut ini.